Nah ini sahabat ya, keluar airnya berikut cara pemasangannya pula dari awal sampai air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selamat bertemu lagi bersama kami, Jagat Bor, teknisi keliling di bidang pengeboran air. Kali ini kita akan nge-review pompa air celup, pompa air satelit, ataupun pompa submersible ya. Ini kita untuk mereknya kalau terlihat silahkan ya, karena kita jadi endorse ya, seperti di video kita sebelumnya. Katanya endorse sebenarnya ya. Kita tidak. Di endorse ya, ini kita murni sesuai berdasarkan pengalaman. Jadi ini kita akan unboxing dulu ya, pompa air 0,5 HP ya. Untuk mereknya silahkan kalau terlihat ya, pompa air submersible 0,5 HP ya. Ini kita pertama kita dapat pompanya ya, 0,5 HP. Gantungannya ya ini untuk ke tali, dan ini kita membelinya yang sudah disambung kabel seperti ini ya dari tokonya sahabat ya. Dan juga ini kita mendapatkan kontrol boxnya ya. Nah ini kontrol boxnya 0,5 HP, untuk kapasitornya 20 UF ya. Dan untuk thermal protectornya ini menggunakan 4 sampai 5 ampere sahabat ya. Lalu kita dapat apa lagi sahabat ya? Kita dapat pompa, dapat kabel, dapat kontrol boxnya, dan juga dapat ini untuk gantungan ke talinya sahabat ya. Sudah sahabat ya, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Jadi yang teman-teman mesti beli di luar pompa, shock guard luar ya, sesuaikan dari sini ya. Ini 1 inci karena ini permukaan airnya dalam, kita menemukan sumber mata airnya dalam. Jadi ini akan kita gunakan pipanya 3/4 ya, agar dorongannya lebih kencang ke atas sahabat ya. Karena kita akan menggunakan pipa 3/4, jadi kita gunakan 1 inci ke 3/4 ya, dan elbow sesuai pipanya ya, sesuaikan. Tali tis ya, sama tali untuk safety-nya sahabat ya. Ini kita gunakan yang ukuran 8 mili sahabat ya. Mau lebih kecil atau besar tidak masalah sahabat ya. Yang penting kita gunakan tali untuk memudahkan jika kita mau mengadakan perawatan, tidak susah ya untuk mengangkatnya ya. Untuk step by stepnya silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham sahabat ya. Untuk langkah pertamanya kita pasang dulu shock guard 1 incinya sahabat ya. Kita gunakan selotip ya, agar tidak ada kebocoran sahabat ya. Walaupun tidak pakai selotip juga tidak apa-apa sahabat ya, karena ini bukan pompa jeton ya. Kita gunakan selotipnya, lalu kita pasang di sini. Pastikan kuat sahabat ya, kita kunci ya. Nah ini untuk gantungannya kita pasang di sini sahabat ya. Nah pasangnya seperti ini sahabat ya. Jadi tidak menghalangi di saat kita memasukkan ke dalam casingnya ya. Lalu kita lem dulu 1 batang sahabat ya. Sebelum kita ikat, kita lem dulu. Nah ingat teman-teman, yang diikat hanya kabel ya. Talinya jangan diikat. Kalaupun mau diikat, talinya itu dipisah sahabat ya. Karena ini lama-lama dia melar ya. Kalau tali ini nanti di saat pompa hidup, dia akan turun ke bawah. Jadi yang diikat hanya kabel ya. Kalaupun talinya mau diikat, dipisah. Nah ini untuk talinya pasang di sini ya. Nah ini diikat di sini sahabat ya. Cara ngikatnya gimana saja sahabat ya. Teman-teman maunya kayak gimana, yang penting tujuan intinya itu kuat sahabat ya. Kalau kita biasa seperti ini sahabat ya. Nah ini teman-teman ya, kalau mau diikat gunakan tali, jangan pakai tali tis ya. Karena ini nanti talinya akan ikut melar sahabat ya. Jika airnya sudah dalam, nanti pas dihidupkan pompa dia akan ngenjut ya, akan ngenjut dan akan mulai longgar. Longgar kalau ini tali tis biasanya putus, dan dia nanti masuk ke sela-sela sini. Ini yang sudah sering yang kita pelajari, yang sudah pernah kita pelajari, dia masuk lewat sini ya, dan dia nyangkut di kipasnya. Jadi talinya gunakan tali ini kalau untuk ikat ininya ya, ikat tali tambangnya ini. Nanti per satu batang kabelnya diikat sahabatnya. Ingat hanya kabel ya, tidak merekomendasikan talinya untuk diikat ya. Tapi kalau mau diikat itu terserah ya. Nah ini perakitan untuk ke bawahnya sudah siap sahabat ya. Karena ini kita dibelikan pompanya sudah ada kabelnya sahabat ya. Karena tidak semua membeli pompa ini sudah terpasang seperti ini sahabat ya. Biasanya terpisah biar teman-teman paham.
untuk yang membelinya secara terpisah ya. Nah ini teman-teman ya, ini dari pompa lewatnya ke sini. Nah ini ya sahabat ya, yang merah dari pompa ke yang coklat ini sahabat ya, yang birunya ke yang biru, yang hitam ke yang hitam sahabat ya. Kalau misalkan teman-teman membeli kabel yang berwarna putih, ini biasanya kabelnya bukan hitam ya, ini kuning leres hijau ya. Nah ini biasanya disambungkannya untuk pengganti yang hitam ini ya, sambungannya tetap ke yang hitam, jangan ke yang ini ya. Nah batas ini paham ya. Kalau jika teman-teman belum paham, silahkan berkomentar di bawah ya. Ini kita tes dulu ya, sebelum kita turunkan kita tes dulu, pastikan benar-benar pompanya hidup ya. Tidak usah lama-lama ya, pastikan, yang penting kita pastikan hidup ya. Hidup sobat ya. Jadi kita langsung turunkan ke sumur bornya ya. Nah ini teman-teman ya, kabel ini ingat ya, kabelnya batas sambungan sini kita harus diikat ya, agar tidak nyangkut-nyangkut nanti di setiap sambungan pipa paralon 4 incinya ya. Hanya kabel sahabat ya. Kalaupun talinya mau diikat silahkan diikat, tapi dipisah ya. Nah ini teman-teman ya, jika sudah diikat semuanya seperti ini, safety-nya sudah terpasang dengan rapi, lalu kita turunkan ke sumur bornya sahabat ya. Ini sumur bornya kedalaman 92 meter, dan ini akan kita tes ya, pasang 8 atau 9 batang dulu sahabat ya. Nanti kalau kurang baru kita turunkan lagi sahabat ya. Ini banyak yang bertanya di video kita sebelumnya sahabat ya. Ini katanya bang, idealnya itu berapa meter kalau untuk pompa 0,5 HP? Tidak ada idealnya sahabat ya. Intinya itu kita pasang airnya tidak tekor sahabat ya. Kalau misalkan kita pasang 8 batang masih kurang, turunkan lagi. Kalau misalkan 10 batang masih kurang, turunkan lagi. Selagi masih ada tempatnya untuk menurunkan pompanya sahabat ya. Ini kita kemarin casing 4 incinya ini, karena ini kita menggunakan 2 tahap ya, 4 inci sama 2 inci. Yang 4 incinya kita kemarin gunakan 15 batang ya. Jadi masih bisa nyimpan pompa kita di 60 meter sahabat ya. Jadi akan kita tes 8 atau 9 batang dulu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman ya, kita proses pemasangan ke dalam sumurnya ini yang 1 batang pertama sahabat ya. Nanti untuk kabelnya ini per 1 batang kita ikat sahabat ya. Nah ini yang kedua sahabat ya. Yang kedua, ingat kabelnya saja yang diikat sahabat ya, jangan sama talinya, karena nanti talinya itu melar sahabat ya. Nanti terbuka sendiri nanti kabel ininya kalau diikat. Dan ininya kabel atas ininya biasanya jatuh ya. Nah ini kita menurunkan yang ketiga ya. Yang keempat ya. Nah ini kita masukkan yang kelima ya. Ini yang keenam sahabat ya. Nah ini yang ketujuh sahabat ya. Yang ketujuh kita turunkan. Ini yang kedelapan ya. Nah ini yang ke-9 ya. Yang ke-9. Jadi kalau nanya idealnya, tidak ada idealnya ya. Intinya dipasang tidak tekor. Nah ini yang ke-10 sahabat ya. Jadi ini akan kita tes 10 dulu sahabat ya. Angkat. Oke. Lanjut kita masukkan dopnya yang sudah kita bolongkan seperti ini ya. Elbownya Jul, karena ini untuk pengetesan sahabat, jadi tidak kita lem dulu ya. Yo, pipanya dulu. Jika teman-teman membelinya bukan yang warna biru, misalkan yang warna putih itu,
yang kabelnya sama-sama 3 biasanya ini warnanya seperti ini ya, penggantinya yang hitam dari bawahnya ya. Jadi tetap ke yang hitam ya, kalau misalkan ketemunya kuning leres hijau, ketemunya tetap ke yang hitam ini sahabat ya. Karena kita sering mengalami ya, kita jauh-jauh datang ke lokasi katanya beli pompa celup baru tidak hidup, ternyata yang hitamnya itu yang kabel hitam dari bawahnya yang diganti dengan kuning leres hijau ini dipasangnya ke sini ya, jadi tidak mau hidup ya. Jadi kalau misalkan dapatnya yang kuning leres hijau tetap ke yang warna hitam ya, karena yang biru tidak berubah ya, biasanya yang biru tetap biru, yang coklat ataupun merah ke merah, coklat ke coklat biasanya. Ini kalau yang merah ini tetap ke coklat ke sini ya. Nah ini sudah siap ya, tinggal kita pasang tutup lagi kontrol boxnya. Nah ini teman-teman ya, kita langsung hubungkan ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ini masih off, kita on kan ya. Lihat. Kita lihat airnya ya. Nah ini keluarannya sahabat ya, 0,5 HP ya. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat sumur bor, yang belum tahu speknya, silahkan sesuaikan. Kalau misalkan kebutuhannya segini cukup, ya sebesar ini saja pompanya ya. Kalau misalkan kurang besar ya silahkan ada di atasnya ya. Mulai dari 0,25 sampai ke 24 HP ada ya, sesuai kebutuhan sahabat ya. Nah ini sahabat ya, tutorial singkat, semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video kita selanjutnya sahabat ya.